Halo teman-teman, selamat datang di channel STEM Indonesia. Di video ini, kami akan membahas cara install SAP Business One 10 untuk versi SAP HANA. Di video sebelumnya, kita telah membahas seputar cara basic penggunaan SAP Business One untuk pemula. Untuk playlist videonya ada di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi. Langkah pertama, kita adalah mengunduh paket instalasi untuk SAP Business One versi 10 untuk SAP HANA. Kita akan menggunakan SAP Business One Support Launchpad, tempat di mana file software download dapat ditemukan. Di bawah tab Installation and Upgrade, kita memilih opsi by kategori tempat SAP Business One terdaftar. Setelah itu, kita perlu memilih SAP Business One versi untuk SAP HANA, di mana kita dapat menemukan versi 10. Kemudian, di bawah bagian Installation, semua versi instalasi akan ditampilkan. Saat ini, kita hanya memiliki satu entry yang akan kita simpan ke dalam disk. Dalam kasus saya, file tersebut akan disimpan ke folder software yang dapat diakses di komputer Linux, dan sebuah direktori baru akan dibuat agar strukturnya lebih rapi. Kita sekarang bisa mengekstrak arsip instalasi yang telah diunduh dengan menggunakan perintah unzip di komputer Linux. Operasi ini juga bisa dijalankan di lingkungan Windows, tetapi akan memakan waktu lebih lama karena prosesnya berjalan melalui jaringan. Karena kita berencana menggunakan SAP HANA Studio, maka kita akan mengekstrak versi untuk Microsoft Windows dari paket P1 versi SAP HANA yang telah diunduh. Dengan menggunakan utilitas SAP, SAP HANA Studio tersebut akan diekstrak. Sekarang kita akan kembali ke lingkungan Windows, tempat SAP HANA Studio akan diinstal. Mari kita buka folder tempat paket instalasi tadi diekstrak, dan kita dapat langsung menjalankan HDB setup. Kita akan mempertahankan path default untuk folder instalasi, dan melanjutkan dengan menekan tombol Next. Fitur tambahan sudah tercentang secara default, dan kita bisa tetap menggunakan nilai bawaannya. Setelah itu, wizard akan menampilkan ringkasan, dan instalasi dapat dimulai dengan menekan tombol Install. Setelah instalasi SAP HANA Studio selesai, kita dapat memulai aplikasinya. Studio dapat ditemukan melalui Start menu, atau kita bisa menuju ke direktori instalasi default, dan menjalankannya dengan memilih aplikasi HDBS Studio. Dengan mengeklik opsi Add System, akan muncul wizard koneksi yang memungkinkan kita memasukkan detail seperti hostname, port TCP/IP, nomor instance, dan nama tenant database. Kita juga bisa memasukkan deskripsi tambahan. Setelah itu, kita akan memasukkan kredensial user. Karena proses pembuatan tenant database hanya membuat user system, maka kita akan terhubung menggunakan user tersebut. SAP merekomendasikan untuk membuat super user baru guna menjalankan tugas-tugas administrasi. Kita akan membuat akun pengguna baru dengan menggunakan bagian user management di dalam SAP HANA Studio. Di bagian Security, kita dapat mengklik kanan dan memilih opsi New User untuk menambahkan user baru. Selanjutnya, kita dapat menentukan username dan password. Setelah itu, kita perlu memberikan beberapa permission dan role kepada user tersebut, yang daftarnya tercantum lengkap di SAP Business One Administrator Guide untuk versi SAP HANA. Berdasarkan hal tersebut, kita akan menambahkan role baru Content Admin, yaitu Creator, Eraser, dan Execute. Beberapa prasyarat sistem juga perlu diberikan, seperti create schema, user admin, role admin, catalog read, import-export any file admin, dan log admin. Untuk beberapa di antaranya, opsi grantable perlu dicentang. Kita perlu menambahkan object privileges untuk skema konfigurasi sistem. Skema tertentu akan dibuat secara otomatis selama proses instalasi komponen server, dan skema lainnya akan dibuat saat instalasi platform analitik. Panduan administrator juga mencantumkan kebutuhan object privileges untuk skema-skema tersebut. Namun, jika instalasi SAP Business One Server dijalankan menggunakan user baru yang telah dibuat, maka privilege yang diperlukan akan diberikan secara otomatis oleh proses instalasi. User juga dapat dibuat melalui SQL, yang merupakan opsi yang lebih praktis dan lebih cepat untuk melakukan deploy user baru di SAP HANA.
Setelah user baru dibuat, kita dapat membuat koneksi user baru dari SAP HANA Studio ke tenant database. Satu-satunya perbedaan hanyalah kredensial user yang digunakan untuk koneksi. Pada login pertama, sistem akan meminta untuk mengganti password awal. Setelah semua aktivitas persiapan selesai, kita dapat melanjutkan proses instalasi SAP Business One Server pada konsol Linux. Wizard instalasi akan dimulai dengan pemilihan komponen, di mana semua komponen sudah terpilih secara default, dan proses ini juga akan membuat database demo. Selanjutnya, alamat jaringan perlu ditentukan. Anda dapat memilih apakah server akan diidentifikasi terutama menggunakan alamat IP atau menggunakan hostname. Bagian berikutnya akan meminta nomor port untuk System Landscape Directory, SAP Business One. Kita akan mempertahankan nilai default di sini, yaitu 40.000. Kita bisa menginstal SLD dengan menggunakan landscape database yang sudah ada. Tetapi dalam kasus ini, kita akan membuat yang baru. User B1 Site adalah user default yang digunakan untuk mengelola landscape SLD, dan sekarang kita perlu menentukan password untuk user tersebut. Sangat disarankan untuk menggunakan sertifikat pada lingkungan produksi untuk mengamankan web service yang digunakan oleh SAP Business One. Pada bagian ini, Anda dapat memilih file sertifikat dan menetapkan password sertifikat tersebut. Lalu dilanjutkan dengan konfirmasi alamat dan port SLD. Layanan SLD dapat diekspos. Media instalasi, direktori pusat, serta pengaturan ini dapat diubah nanti secara manual. Pengaturan ini dapat diubah nanti secara manual. Halaman berikutnya dari Wizard berisi pemilihan mode layanan lisensi. Kita dapat memilih untuk menerapkan layanan lisensi dalam mode standalone atau dalam mode high availability. Setelah itu dilanjutkan dengan pengaturan detail koneksi server database. Selain alamat server dan nomor instance, nama tenant database juga perlu ditentukan. Karena sebelumnya kita telah membuat tenant database HDB, maka inilah nilai yang akan kita masukkan di bagian tersebut. Kita akan menggunakan user B1 admin yang dibuat beberapa menit yang lalu, dan kita akan mempertahankan SLD sebagai nama skema default untuk menyimpan informasi terkait SLD. Di sini kita dapat mengubah lokasi direktori untuk backup, lock, dan folder kerja. Sebagai alternatif, kita dapat membatasi ukuran maksimum folder backup dengan menekan opsi Compress Export Schema, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk proses ini. Pada jendela SAP HANA Database for Backup, Anda dapat edit, add atau delete server SAP HANA untuk keperluan backup. Pada bagian Restore Database Server, Database Engine mungkin akan restart secara otomatis. Untuk menyelesaikan seluruh langkah yang diperlukan dalam proses instalasi penuh. Pada tahap ini juga dimungkinkan untuk mengonfigurasi autentikasi Windows Domain. Namun hal ini juga dapat diubah setelah instalasi. Setelah itu, kita dapat mengubah port load balancer service layer dan mengelola pengaturan anggota load balancer. Di dalam Installation Wizard, Anda hanya dapat mengubah port TCP IP yang digunakan oleh SAP Business One Web Client. Pada jendela Review Configuration Settings, cek kembali perubahan yang ada dan mulai proses instalasi dengan klik tombol Start. Setelah proses setup selesai, review kembali hasil instalasi yang menampilkan komponen mana saja yang berhasil terinstall. Jika Anda mengalami kendala apapun, Anda bisa merujuk ke SAP Note yang relevan untuk mendapatkan penjelasan dan detail lebih lengkap mengenai isu tersebut. Langkah terakhir dari proses instalasi adalah memasang SAP Business One Client. File instalasinya dapat ditemukan di shared folder SAP Business One di Central Repository atau pada CD instalasi. Kita akan memulai proses instalasi dari shared folder. Sekedar info SAP Business One Client saat ini hanya disertakan dalam versi 64-bit saja. Setelah proses instalasi dimulai, kita akan mempertahankan jalur instalasi default untuk klien tersebut. Setelah itu, kita akan memasukkan alamat SLD yang akan diinstal bersamaan dengan SAP Business One Client. Akhirnya, kita selesai dengan bagian instalasi. Untuk video tutorial seputar SAP Business One, kalian bisa cek di website kami, link tersedia di deskripsi.